Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan 'ala qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayuhal nas taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja dan syukur kita bacakan kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan 12 hari sahur kita. Kebetulan karena tanggalnya hampir sama, tapi itu susah untuk menghitungnya. Semoga Allah SWT menerima sahur kita, menerima tarawih kita, menerima sedekah kita, menerima tilawah Quran kita, menerima sholat-sholat sunnah kita yang lainnya, juga seluruh amaliyah apapun itu yang untuk kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qu'udana wa tilawatana Rabbana taqabbal du'a. Salam kepada Ustaz dan kita dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan juga Alhamdulillah bahwa Nabi memberikan satu informasi kepada kita, orang yang paling rugi ketika berada di bulan Ramadan adalah mereka yang keluar dari Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seharusnya ya, Ramadan ini menjadi kafarat, menjadi kifaratul zikir semuanya. As-salatu khamsul, Jumu'ah ke Jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, kafaratun. Salatnya 5 waktu, Jumat 1 ke Jumat yang berikutnya, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya adalah kifarat dosa. Jadi kita oleh Allah diberikan banyak fasilitas sebenarnya untuk mendapatkan ampunan Allah. Ada kifarat harian, ya, ada kifarat mingguan, ada kifarat tahunan. Itulah kasih sayang Allah SWT sebagaimana yang dia sampaikan bahwa kasih sayangnya, ampunannya lebih dari kemarahan dan azabnya. Makanya betul hukum Allah, orang yang paling rugi adalah mereka yang melalui Ramadan tapi begitu beres Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah hukum Allah. Padahal kita sudah sering mendengarkan satu hadis yang disampaikan oleh para dai, para mubalik yang berkenaan dengan saum adalah satu di antara penghapus dosa. Barang siapa orang yang saum di bulan Ramadan dengan gimana dan hanya makan tol saja, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu sering kita dengarkan. Hanya saja ada satu pembanding dari hadis ini. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ada banyak orang yang saum tetapi ya yang dia dapatkan dari saumnya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Artinya dia tidak mendapatkan apa yang menjadi janji Allah, wirullah mata qadami itu. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan hausnya saja. Sahur, ya sahur, bangun jam 3 ya, kemudian dia pergi ke masjid, sholat subuh, kemudian dia melaksanakan puasa hari itu seharian sampai dengan maghrib, kemudian malamnya dia tarawih, dia lakukan setiap hari, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Rahimahullah. Dan kenapa sampai hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu rahimahullah,
Dalam puasa ini memang ada sebuah keunikan. Allah sendiri akan membagi itu pahalanya, karena pahala saum itu tidak terbatas sampai kita tidak bisa menghitungnya. Ya. Kalau sholat jelas ya, ada keterangan Nabi SAW, barang siapa orang yang sholat berjamaah maka pahalanya 27 derajat, artinya 27 kali itu dibandingkan orang yang sholat sendirian. Orang baca Quran satu huruf ya 10 kebaikan, itu yang terbata-bata satu huruf digajar dengan 2 pahala, begitu ya. Yang sedekah ya dibalas Allah dengan 700 kali, bahkan 70 kali dan seterusnya. Tapi saum tidak ada hitung-hitungannya bahasa seperti itu, meskipun hitungan kita dengan Allah tentunya berbeda. Matematika atau kalkulator yang kita gunakan beda dengan komputer Allah, karena Allah sering menggunakan angka-angka yang menunjukkan ada banyak atau sangat-sangat banyak. Rahimahullah, dalam saum ada yang membatalkan saum secara fikih. Yang tahu ada 3 ya, apa saja itu? Makan, minum, mohon maaf, senggama ya, yang disengaja, kan ya? Gitu. Jadi kalau bapak tidak sengaja, apa salah? Ya, gitu. Makan tidak sengaja, minum tidak sengaja, tidak masalah. Bapak lapar, pulang dari kantor misalkan ya, makan aja Pak Haji. Begitu terlambat, ingat, astagfirullahaladzim, saum, tapi udah terang kemana? Wah Pak Haji, alhamdulillah, ya udah syukuri saja, orang lupa, nggak apa-apa ya. Gitu. Atau di pinggir jalan tiba-tiba berarti beli es teh pekat ya dengan ya 5.000 rumput enak ya. Begitu habis baru ingat lagi puasa, gak ada masalah. Orang lupa itu sama dengan orang tidur, sama dengan orang pingsan, sama dengan orang hutan, sama dengan orang gila, sama aja ya. Tidak ada hitungan dosa karena apa? Nggak tahu ya gitu. Nah, tapi di puasa ini juga, di saum ini juga ada hal-hal yang membatalkan saum secara pahalanya atau merusak pahala puasa itu. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami ya, Rasulullah bersabda, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Ya. Yang pertama adalah ghibah. Yang kedua, namimah. Yang ketiga, al-kadzib. Ya. Yang keempat, an-nadhru bisyahwat. Yang kelima, yaminul al-kadzibah atau yaminul kadzibah. Ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Meskipun 5 hal ini satu klaster ya. Ada nanti yang lainnya. Misalkan seperti bodoh ya marah, itu bagian dari itu. Yang pertama adalah hibah. Apa itu hibah? Hibah beda dengan hibah. Kalau hibah itu ngasih hadiah, ya hibah orang tua ya ngasih tanah, ngasih mobil, ngasih rumah pada anaknya, itu namanya hibah. Teman pada teman yang lainnya ngasih sesuatu namanya hibah. Tapi riba atau riba ini kata Nabi apa ketika sahabat bertanya tentang riba kepada Rasulullah ya, Nabi dzikruka akhaka ma yakrah. Riba itu adalah kalian membicarakan saudaramu ya, engkau membicarakan saudaramu apa-apa yang dia tidak suka atau apa-apa yang dia benci. Jadi kalau kita ngomongin batur ya, ngomongin orang lain sesuatu yang dia sukai, itu boleh hibah namanya. Misalkan ya, saya ngomongin Ustadz dan si Ustadz mah bagus, soleh, kasep, nah itu mah salis hibah ya, begitu mah. Pak Haji mah ya, dermawan, bereha, misalkan gitu ya, gitu. Itu bukan hibah, tapi hibah itu sesuatu yang dia tidak suka. Kemudian sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana kalau itu memang benar? Iya, itu hibah. Sesuatu yang memang ada pada diri seseorang itu,
Itu namanya ghibah. Kemudian gimana kalau ternyata salah? Itu namanya fitnah. Gitu. Kalian menuduh saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak lakukan atau dia tidak ada pada dirinya. Gitu. Rahimahumullah, inilah hal pertama yang kemudian merusak pahala sahur kita. Ya, kita fokus ke masalah ghibah. Nah, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kalian yang namanya dhann, berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena saling berprasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dhum ba'dhan, dan jangan pula kalian saling menyangka atau kalian saling menggunjing sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Berprasangka itsmun, dosa. Kemudian Allah memberikan satu gambaran, ayuhibbu ahadukum ya an yakula lahma akhika mautan al maitan. Apakah kalian suka kalau kalian memakan daging saudaramu yang sudah mati atau memakan bangkai saudaramu? Ya, fakarihtumu, tentu saja kalian itu merasa jijik ya, dengan melakukan itu. Rahmatullah, betapa bahayanya yang namanya ghibah ini. Diibaratkan kita seperti memakan bangkai saudara kita, memakan bangkai orang yang sedang kita ghibahi. Makanya kemudian ini bisa merusak pahala puasa kita. Bahkan sebagian ulama menghukumi bahwa ghibah itu adalah satu di antara al-kabair atau dosa-dosa besar. Dan taubatnya ini adalah bapak ibu ya, kita datang ke orang yang kita gibahi, meminta maaf kepada orang itu. Jadi, mohon maaf Pak, kemarin saya ngomongin bapak ini, padahal dia nggak gara-gara. Ya Rasul mau, tahu gitu Pak. Dan itulah ada pepatah mengatakan lidah tidak bertulang. Mudah sekali kita untuk menceritakan sesuatu, terutama bukan orang lain, gitu ya. Gitu. Dan Allah menciptakan dua telinga, satu mulut. Maksudnya adalah jadilah kita manusia yang pandai mendengar dan sedikit berbicara, gitu. Dan Allah sering menyebut telinga dulu, pendengaran dulu, kemudian baru mata, ya. Itu baru indera yang lainnya, karena mau pendengaran dulu yang Allah berikan. Makanya ketika ada ibu yang hamil, ya, begitu usia 4 bulan, udah ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut, ya, yang ada dalam rahim itu, maka disunahkan Nabi SAW, ya, diperdengarkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, diperdengarkan dengan lantunan Al-Quran. Agar apa? Agar terkondisikan itu si janin itu. Kenapa? Dia mendengar. Jadi pendengaran itu adalah indera pertama yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, bukan lidah kita, bukan lisan kita. Ya Allah, semoga kita bisa menghindari bahaya ghibah ini, karena hal ini bisa merusak pahala sholat kita, dan apalagi ketika belakang kubiyah kita dosa besar, ya. Sebaiknya kita hindari, bertahanlah untuk tidak mengucapkan, ya, hal-hal yang sekiranya saudara kita, tetangga kita yang dia tidak suka dengan apa yang kita bicarakan. Sekali lagi, meskipun itu memang benar adanya, karena pun demikian kita juga tidak suka ketika kita digibah atau dibicarakan oleh orang lain. Sekian sedikit ditutup dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata yang kekurangan. Alhamdulillah, wa la tamudanna bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.